Pak Ustadz sambil minum, dimakan, dihabisin. Iya, takut. Jup, lu makan Jup. Mana sih sahur? Yang belum makan semua. Ntar keburu imsak loh. Saya takut gendut. Hah? Nggak usah. Saya lagi diet saya. Masya Allah. Emang nggak ada duit sih. Sebenarnya mah. Pak Ustadz, mau nanya lagi ya Allah. Kenapa selalu tiba-tiba sih Mas? Makanya. Biar terdengar. Udah kedengeran pelan juga. Aku mau nanya tapi pakai lagu. Wis. Kenapa harus lagu? Biar orang-orang pada dengar semua merdu. Gitu. Kalau nanya biasa kan, sudah Oh, enggak biasa. mentang-mentang dia pemegang gitar. Oh, bukan mentang-mentang. Mau nyanyi. Nanya tapi dengan nyanyian. Nanya dengan nyanyian. Nanya Oke, dengan boleh. nyanyian. Boleh, boleh. Lebih fun sepertinya. Mantep Iya. tuh, seru tuh. Ayo. Ngapain? Nunggu nyanyi. Katanya mau Bodo nyanyi. amat. Malam, oh bukan ya? Malam ini. Disorak. Orang mau nanya disorak. Aku jadi nanya apa lupa? Nah kan. Malam ini. Astagfirullah. Malam terakhir bagi kita untuk mencurahkan rasa rindu di dada. Mau ngapain nih? Mau ngapain nih? Aisyah. Aisyah. Assalamualaikum ya ahli kubur. Esok aku akan pergi lama kembali. Ku harapkan engkau sempat menanti. Kenapa jadi Jangan. Susana? Kenapa gitu? Kenapa jadi Susana? Katanya mau nanya tapi malah nakutin. Itu kan lagu malam terakhir. Benar. Kalau dalam Islam, malam itu mendapat keistimewaan. Ada malam nuzulul Quran, nifsu Saban. Tapi kenapa kalau puasa itu dilakukan pagi sampai sore hari? Kenapa nggak malam juga? Padahal kalau kita puasa malam, tidur kan nggak kerasa laparnya. Tapi kan jadi percuma. Di mana tantangannya ya Pak Ustadz ya? Tapi Gimana itu? Kenapa? ini mohon maaf ya, seumur-umur saya jadi ustadz baru dapat pertanyaan kayak begini saya. Iya. Ada kuntilanaknya dulu tadi ya. Tolong dijawab dengan nyanyi. Jangan bukan. Jangan kalau saya bisa nyanyi situ berhenti jadi nyanyi. Oh iya. Hafal hadis nggak hafal Qor. Iya. Itulah rukhsah keringanan yang Allah kasih. Oke. Justru disitulah letak Allah mengerti tentang manusia. Coba kalau kita suruh puasa siang, di malam juga suruh puasa. Sementara kita punya kebutuhan sejarah pribadi dan manusiawi. Ayo, kalau siang puasa, malam puasa. Kapan Mas Wawan Anu apa? Ayo, punya kewajiban tersendiri terhadap istri. Nah, Oh itu. Itu diberikan oleh Allah siang itu memang saatnya dan itu di situ saatnya kita diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa. Betul tadi. Ada tantangan. ada tantangan. Ya kalau malamnya puasa, siangnya kan bisa. Hah? Oh siangnya kerja ya? Siangnya kerja kapan mau itu? Oh iya. Itu. Nah, maksudnya Anu gitu. apa? Itu. Ya itu. Itu. Jadi memang itu keadilannya Allah. Betul. Untung kita nggak disuruh siang malam puasa. Wah, kalau disuruh siang malam puasa sebulan rontok rambut. Rontok, waduh, kapan anunya? Anu. Dari Itu. tadi ini anu apa sih? Jangan pura-pura nggak tahu, Ya. Juk. Otak lu kan isinya anu semua. Memang beda anu dia sama anu kita beda. Ini Gitu. Pak Ustadz, ini saya takut salah. Soalnya saya pernah dengar kayak gini. Sejak Nabi Muhammad itu hijrah ke Madinah, bahkan beliau pun belum pernah merasakan kenyang, Pak Ustadz. Apa benar itu Ada ya? dua makna. Satu, gimana, Bang? Rasulullah belum pernah merasakan kenyang. Sebab Rasulullah itu, ini yang pertama. Rasulullah pernah nggak Rasulullah merasa lapar karena belum merasakan? Pernah. Rasulullah sampai mengganjal perutnya dengan 3 batu. Gitu. Karena saking nggak ada. Iya, batu Greek biasa. ya, sampai 3. Batuk sampai Iya. 3. Kenapa Rasulullah nggak memang tidak ada untuk dimakan dan Rasulullah nggak mau minta.
Nggak mau Gitu. minta. Setelah sahabat tahu baru dikasih tahu bahwa untuk menahan lapar. Satu. Yang kedua, Rasulullah itu tidak pernah makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Jadi di tengah-tengah ya? Di tengah-tengah. Sebab bayangkan kalau orang terlalu lapar dia, makan insya Allah lupa sama Allah. Oh, Gitu. Makanya ketika kita berbuka pun harus kontrol, ketika kita bersahur pun harus kontrol. Makanya ada doa. Doa sebelum makan. Gitu. Nah, itu tuh supaya kita tuh jangan terlalu makan. Jangan terlalu makan. Jangan terlalu Kenyang. jangan terlalu jangan Kenyang, terlalu kenyang. lapar. Makan itu jangan terlalu lapar. Betul. Gitu. Dan berhentilah sebelum Kenyang. kenyang. Gitu. Karena porsi kita, perut kita ini kan ada 3. Iya. Ada buat makanan, ada buat napas, gitu. Nah, coba kalau kita terlalu lebih makanan, itu ngap ke kitanya. Gitu. Tapi kalau kita lapar banget juga bisa diisi angin berarti tuh. Iya, Pak Ustadz. ada resiko dong masuk angin. Nitrogen. Nah, Iya, jangan dong. nitrogen. Mahal itu 15.000. Gitu. Berarti Rasulullah itu nggak pernah cari cemilan nih. Itu makan aja nggak pernah sampai kenyang, apalagi cemilan kan? Yang jelas kalau untuk menghargai tamu atau menghargai tuan rumah, Rasulullah makan cemilannya. Oh cemilan. Ala kadarnya. Makanya Rasulullah tuh tertib. Dan Rasulullah kenapa tertib begitu makan? Karena sumbernya penyakit adalah perut. Sumber penyakit itu perut. Makan apa aja bisa berpenyakit orang. Makanya berhati-hati dengan perut itu karena memang sumber penyakit adalah perut. Dari apa aja bisa makan jadi penyakit kalau dari perut. Makanya Rasulullah hati-hati banget makan. Pak Ustadz, aku mau nanya lagi. Ampun. Volumenya di mana? Bisa nggak sih masuk pertanyaan tuh yang biasa gitu? Pak Ustadz, aku mau nanya lagi. Iya. Gitu. Pak Ustadz, aku mau nanya lagi. Kenapa ada sincannya di sini? Mama. Tapi pakai lagu. Wis lagu dibaik. Ada lagu merdu. Rindu kami padamu, ya Rasul. Rindu tiada tertunda. Aku mau tanya tentang Rasulullah. Itu ada cara nggak supaya puasa itu nggak terasa lapar? Jangan puasa. Jangan puasa. Dosa dong Pak Ustadz. Pertanyaannya, ada cara enggak supaya puasa itu enggak lapar? Jangan puasa. Loh, Tapi sebab di mana-mana puasa mah pasti lapar. Iya, tantangannya di Iya, situ. iya, tadi. tapi justru Ya itu. makanya disebut puasa itu karena lapar. Jadi puasa itu harus lapar. Ya harus lapar. Lah kalau laparnya kebangetan gimana caranya supaya Kuat nggak gitu kerasa gitu Jangan maksudnya? puasa kalau nggak mau lapar. Ini ada sesuatu marah sama Ustadz ini. Hei, sini mau kemana? Mau kemana Jang? Nyari. Mau sebel sama jawaban orang? Iya, karena memang justru puasa itu diantaranya adalah lapar, Adalah lapar. diantaranya adalah haus, Haus. gitu. Dan itu untuk mengkontrol daripada emosinya Iya. kita. Menahan lapar dan haus, bukan menahan nggak lapar dan nggak haus. Itu apa yang Iya. ditahan? Apa yang ditahan? Nggak jadi Bang Wawan mikir kayak harusnya jawaban bukan begitu dari Ustadz. Tapi memang Dan begitu. memang begitu. Itu kayaknya adik saya juga bisa jawab gitu. Iya. saya Ustaz, saya puasa kok lapar. Ya jangan puasa kalau nggak mau lapar. Atau kiat-kiatnya. Kadang kan kita nggak kuat. Kadang kita nggak kuat. Kadar haus. kuat dan nggak kuat bukan karena puasanya, imannya. Imannya. Karena yang diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman. Oke. Diwajibkan kepada kamu puasa, bukan orang Islam. Orang beriman pasti Islam. Orang Islam belum tentu iman. Buktinya banyak orang agamanya Islam, tapi nggak iman. Iya. Makanya kadar keimanan itulah yang dipanggil oleh Allah yang berpuasa. Yang nggak puasa mah nggak akan ngomong iman kalau nggak bakalan ngomong lapar kalau orang yang punya iman. Berarti Roma Irama masa nggak beriman? Maksudnya? Roma Irama itu lapar aja dinyanyiin kok. Yang kayak gimana? Lapar itu Beda kan. cerita itu mah bukan laparnya orang puasa. Orang dia jadi pengemis kok ceritanya. Oh gitu. Ada filmnya ya? Iya, filmnya, ada kan? filmnya. Ada filosofinya kok sembarangan nilai-nilai. Iya. Roma Irama. Itu ceritanya lagi pengemis dia. Makanya tentang puasa itu enggak ada orang yang beriman ngeluh lapar, ngeluh haus. Justru ketika dia ngomong begitu, dia kadar keimanannya itu yang dipertanyakan, sebab yang dipanggil oleh Allah adalah orang iman, bukan orang Islam. Sekarang Pak Ustadz, Kenapa harus Tinggi. Kenapa harus Kaget begitu? dia. Jangan kaget. ini terutama ya kalau ada yang profesional profesinya sebagai atlet. Atlet. Kalau dia pelari, pemain bola, nah itu kan harus aktivitas fisik. Betul.
itu kan kerasa haus. Nah itu yang aku cari tipsnya gimana supaya nggak haus, nggak lapar. Itu loh Pak Ustadz. Sabar. Mas Wawan mungkin lapar, harusnya makan dulu Mas Wawan. Ayo makan dulu deh. Iya, biar merdu Biar makannya. merdu. Dimakan loh, dimakan. Sekarang Demi komedi dimakan. pertanyaan saya. Pertanyaan saya. Iya. Pertanyaan dari Bang Wawan, bagaimana caranya tipsnya supaya nggak lapar, supaya nggak haus? Iya. Pertanyaan saya, kalau orang lapar harus apa? Makan. Kalau orang haus harus apa? Minum. Nggak usah ditanyain. Sebab itu mah kadarnya bukan tentang itu. Puasa kan di mana-mana juga lapar. Tapi kan keimananku kuat. Aku harus puasa. Gitu. Nah itu kan dijawab. Bener, ngeri jatuh. Itu udah terjawab sendiri pertanyaannya. Saya harus kuat. Ya memang itu iman yang ngomong. Nggak mau makan, aku puasa. Memang jawabannya harus begitu. Berharap dapet tips, ya nggak tahu jawabannya sederhana. Iya, memang begitu kan? Betul. Lihat coba, pernah nonton pemain bola yang Iya. luar negeri itu siapa gitu? Gitu, kita nonton dia sedang bertanding ketika adzan. Muhammad Salah. Muhammad Salah. Itu Muslim kan? Iya, Muslim itu. main bola. Oh iya itu. Itu saya ngefans itu. Iya, itu. Liverpool itu. Saya nggak tahu itu salah apa Itu benar. dulunya di AS Roma. bukan namanya. Namanya salah. Iya. Bukan sifatnya. Namanya memang Muhammad Salah. Oh, ya udah, Pemain ya udah. Liverpool. Yang jelas saya nggak tahu itu salah apa benar. Sabar. Ini Ustadz. Ustaz, gimana sih? Lu mau nyelepet kan? Kan, kabar. Nah, itu membuktikan itu yang bicara tuh bukannya pribadi. Siapa orang sih? Jangankan kita orang awam. Ustadz, kiai, habaib, taruh disebut wali pun ngerasain lapar. Namanya puasa. Iya dong. Kenapa kita sahur suruh mepet-mepet ke waktu? Waktu itu. Supaya pencernaan ini mencernanya makin lama. Sebab kan durasi pencernaan itu berapa? 6 atau 9 jam gitu, itu baru tercerna. Kalau kita sahur taruhlah misalnya jam 4, akan tercerna berarti di jam berapa? Jam 9 atau jam 10. Baru kita akan merasakannya. Gitu. Makanya kadar keimanan itu yang menentukan orang dan lapar atau tidaknya. Dan tidak ada alasan orang untuk bisa mengatakan saya nggak kuat lapar. Gitu. Nah, makanya itu penting buat kita orang yang punya iman. Ya. Dari tadi kita ngomong sambil makan. Pak Ustadz ngejelasin. Nggak makan. Iya, Yang paling banyak makan yang punya warung. Iya. Sekalinya berhenti obrolan udah habis. Coba. Pak Ustadz. Makan dulu Pak Ustadz, makan Nah, dulu. Ustaz. Pak Ustadz tadi udah makan juga di rumah kayaknya Pak Ustadz ya. Iya. Aku sedang menenangkan diri. Kenapa? Jangan lupa menonton kami di TV One setiap hari.